Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin al-hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada halaman yang ke-57. Halaman yang ke-57, hadis yang kedua dalam pembahasan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, walahuma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka dari Sahal ibn Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, di mana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar, la u'tiyanna rayata ghadan, besok aku akan berikan bendera rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahu Allahu ala yadayhi, yang Allah berikan kemenangan atas kedua tangannya. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, semua orang melewati malamnya dengan berharap, ya, siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera itu. Malam tersebut semua para sahabat berharap dan bertanya-tanya, siapakah orang yang berbahagia mendapatkan bendera tersebut yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala esok paginya semua para sahabat, ya, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyu'taha, semuanya mereka berharap diberikan kepadanya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aina Ali bin Abi Talib, mana Ali ibn Abi Talib? Faqila, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa yashtaki ainai, dia yang mengeluhkan bahwa Ali sakit mata. Tidak ada di dalam kumpulan para sahabat di saat di mana Nabi SAW memanggil aina Ali. Para sahabat mengatakan, huwa yashtaki ainaihi, dia sakit mata.
Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, kemudian ya, diutus kepadanya seseorang untuk dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lalu kemudian Nabi SAW yabsuq, itu meludahi, dalam arti di sini adalah mengobati. Ya, basaqa itu air ludahnya Nabi. Tidak sama dengan air ludah kita. Ya. Nabi SAW mengobati, karena air ludah Rasul SAW barakah, ya, dan menjadi obat. Wada'a lahu, kemudian Nabi SAW mendoakan kesembuhan, ya, atas mata yang sakit tersebut. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Tiba-tiba kedua mata Ali bin Abi Thalib sembuh, seakan-akan tidak pernah ya sakit. Ini adalah keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'ataha ar-rayata. Lalu Nabi SAW memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, lalu Nabi berpesan kepada Ali, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatim. Wahai Ali, berangkatlah pelan-pelan sampai kamu tiba di arena tempat mereka. Misalnya lawan. Ya. Thumma du'uhum ilal Islam. Setelah kamu tiba di tempat mereka, ajak mereka untuk masuk Islam. Ini adalah cara Islam di dalam ya mendakwahkan. Berangkat menuju mereka, musuh, diajak untuk menjadi muslim, berserah diri kepada Allah. Kalau tidak, disitulah ya kemudian hal lain yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kabari mereka apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atas mereka dari hak Allah taala. Disampaikan hak-hak Allah dan kewajiban mereka kalau menjadi seorang muslim. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa wallahi," dan demi Allah kata Rasulullah, "la yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Ya. Yang kemudian Allah memberikan petunjuk seorang laki-laki melalui sebabmu, melalui dakwahmu. Ya. Khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dakwah kita, melalui lisan kita, atau melalui sikap kita, maka itu lebih baik daripada humrin ni'am, yaitu onta merah. Disebutkan ya, onta merah ini adalah kendaraan atau harta yang paling mewah di bangsa Arab di saat itu. Inilah hadis yang kedua daripada pembahasan bab ya babud doa ila syahadati la ilaha illallah. Ikhwa fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa mufradat yang terdapat pada hadis tersebut. Yang pertama, Sahal ibnu Sa'ad. Siapa beliau? Huwa Sahal ibnu Sa'adin ibnu Malikin ibnu Khalid al-Ansari, seorang sahabat dari Ansar, al-Khazraji as-Sa'idi, sahabiyun syahirun, sahabat yang sangat terkenal. Mata sanata 88, meninggal pada tahun 88 Hijriyah. Wa qad jawazal mi'ata, usianya melampaui 100 tahun. Panjang usianya. Ya, luar biasa. Allah berikan usia yang sangat lama. Walahuma, di dalam hadis ini, walahuma adalah ay al-Bukhari wa Muslim. Ketika pengarang kita menyebutkan walahuma, maksud dari ada walahuma ini adalah Bukhari dan Muslim. Beliau meriwayatkan, mereka berdua meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih mereka. Yaum Khaybar, yaitu perang Khaybar, ya terjadi pada tahun 7 Hijriah. Yaum Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ar-Raya apa artinya? Alamul Jaish, bendera yang menjadi tanda pasukan. Alladhi irji'una ilaihi 'indal karri wal fir, yang menjadi sebuah tanda ya, yang mereka harus ya tegakkan. Itu tanda bahwa kalau masih ada benderanya,
Itu menunjukkan apa? Masih ada kekuatan. Ya. Yaftahullahu ala yadayhi artinya ikhbarun ala wajhil bisyarati bihusulil fath. Berita yang disampaikan Rasulullah berupa kabar gembira yang akan diperoleh ya dengan kemenangan. Lailatahum maknanya apa? Mansub ala dzarfiyah. Laila itu artinya malam. Ayyuhum ay dengan dirafa ay ala al-bina' li idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ali, siapa Ali bin Abi Thalib yang beruntung mendapatkan bendera tersebut? Wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawj ibnatihi Fatimah. Ya, dan beliau termasuk apa? Adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana istri dari Fatimah, suami daripada Fatimah. Wal khalifatul rabi' dan khalifah yang keempat min asbaqis sabiqina il Islam, termasuk orang yang awal kepada Islam, masuk Islam, wa ahadul asyratil mubasysyirina bil jannah, dan masuk kepada salah satu dari 10 orang yang mendapatkan ya kabar gembira surga. Radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah meridai seluruhnya. Qutila sanata 40 hijrah. Beliau meninggal pada tahun 40 hijrah. Ali termasuk sahabat yang melebihi usia daripada 70 tahun. Ya, Ali termasuk sahabat yang dikecualikan dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Mana yashtaki ainaihi adalah aitu limanihi minar ramad. Kedua matanya sakit. Ini sakit mata itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada ar-ramad namanya. Fabara'a ay bi fathil ba ala wazni daraba. Fabara'a wa yajuzu kasruha ala wazni alima. Bisa dibaca fabara'a atau fabari'a. Ay ufiya afiatan kamilatan. Sembuh total. Bara'a artinya sembuh total. A'tahu rayata dafa'ah ilaihi. A'taha itu memberinya. Diserahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Unfuz imdi liwajhik. Berjalanlah engkau. Wahai Ali, unfuz itu fi'lu amrin. Oh imdi. Berjalanlah engkau. Ala rislika ay ala rifqika min ghairi ajalah. Pelan-pelan berjalan menuju tempat tujuan kamu. Bisahatihim bifina'i awardihim wa ma qaruba min husunihim. Dekat arena mereka atau lebih dekat kepada benteng mereka, benteng Khaybar. Ali disuruh untuk membawa pasukan dengan memegang bendera tersebut. Ya. Ilal Islam artinya ajak mereka untuk Islam. Apa itu Islam, ikhwah fillah? Huwa al-islamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, kita tunduk kepadanya, kepada Allah dengan ketaatan. Wal khulusu minasyirki wa ahli, dan kita ya terbebas dari kesyirikan dan para pelakunya. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa akhbirhum, wahai Ali, ay annahum in ajabuka ilal Islam, jika mereka sudah menjadi seorang muslim wa tauhid fa akhbirhum, maka kabari mereka bima yajibu alaihim ba'da dzalik, yang diwajibkan atas mereka setelah itu apa? Min haqqillahi fil Islam, di antara hak Allah di dalam Islam, minas salati berupa salat, waz zakati zakat, was siyami wal haji wa ghairi dzalika. Seseorang setelah dia masuk Islam dan menerima agama Islam, maka sampaikan kepadanya, kata Nabi SAW, ada kewajiban lain yang harus diperhatikan, yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Lalu Nabi mengatakan la ayyahdiyallahu fi ta'wil masdarin mubtada'u khabaru khairun. Ya, ini humrun na'am ay al-ibil ahmar, onta merah. Kalau hari ini apa namanya? Yang paling mahal apa ya? Mercedes? Apa di? Ferrari. Macam-macam ya, khilaf ulama nampaknya. Mana yang paling mahal ya? Humrun na'am ay al-ibil al-ahmar, onta merah. Ya, ya anfasu amwalil Arab, harta orang Arab yang paling berharga,
Itu ya, kalau kita ya Allah taala alam ya. Nah, ini merupakan hadiah yang Allah berikan kepada orang yang subhanallah menjadi sebab darinya orang mendapatkan hidayah. Nah, mari kita lihat al-ma'na al-ijmalil hadis. Ya, makna global daripada hadis yang barusan kita baca. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabata bintisaril muslimin. Nabi memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin ya dengan kemenangan alal yahudi minal ghadi. Kemenangan atas siapa? Orang Yahud. Dia para Khaybar, di saat perang Khaybar itu kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Ya, minal ghadi, esok pagi atau esok hari, ala yadi rajulin, ya, atas tangan seorang laki-laki. Ini siapa? Ali bin Abi Thalib yang memimpin pasukan itu. Lahu fadilatun azimatun, seorang laki-laki yang memiliki keutamaan dan keagungan, muwalatun lillahi wa rasuli, yang mana sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Fastashrafas sahabatu lidzalik, dan hal itu adalah hal yang sangat dianggap paling bahagia, paling mulia bagi sahabat. Sehingganya apa? Ketika Nabi mengatakan besok saya akan kasihkan bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Tentu ini kemuliaan. Adalah kemuliaan. Sehingga apa? Para sahabat malam itu semua ya berharap, bertanya-tanya siapa yang akan mendapatkannya. Dan besok paginya mereka mendatangi Rasulullah, masing-masing di antara mereka punya harapan kalau dialah yang akan mendapatkan bendera itu. Maka subhanallah, orang yang disebutkan oleh Nabi mencintai Allah dan Rasul, ini pengakuan bukan dari si fulan, tapi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu bukan perkataan yang mengada-ngada. Kalau Nabi SAW mengatakan itu adalah wahyu, ya, maka tentunya para sahabat ya berharap masing-masing dari mereka mendapatkan itu. Ikhwani wa akhwati fiddin. Maka kemudian kullun yawaddu ay yakuna huwa dzalika ar-rajul min hisim al-khair. Nah, perlu kita ingat keinginan para sahabat untuk mendapatkan bendera itu bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk menjadi orang yang saya paling hebat, saya paling dicintai, atau saya orang yang paling dekat dengan Rasul. Nah, tapi apa? Dikarenakan hirsihim al-khair, kecintaan mereka terhadap kebaikan. Bukan ingin lebih menonjol dari yang lain dikarenakan ya menjadi seorang pemimpin, bukan itu. Tapi apa? Menjadi dasar itu keinginan masing-masing mereka itu karena menganggap itu adalah hal kemuliaan dan kecintaan mereka, semangat mereka untuk kebaikan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Falamma dhahabu 'ala al-maw'idi talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aliya. Ya, kemudian para sahabat berkumpul pergi ke tempat yang telah dijanjikan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memanggil Ali, nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, wa sadafa annahu lam ya'dur. Alinya enggak ada. Alinya tidak ada. Kenapa? Lima asabahu min maradi ainai, karena Ali sakit mata. Ya. Orang yang dicari tidak ada. Lalu apa? Thumma hadara fana fataffala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihima min ribqihi al-mubarak fazala ma yahussu bihi min al-alam zawalan kamilan wa sallamahu qiyadat al-jaish. Lalu kemudian Ali hadir ke tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan ludahnya yang barakah kepada mata yang sakit, di tempat mata yang sakit. Lalu kemudian sembuh totallah mata tersebut, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib diserahkan kepadanya kepemimpinan untuk membawa pasukan kaum muslimin ke Khaybar. Wa amarahu bil mudhi ala wajhi birifkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk berangkat dengan pelan-pelan hatta yaqruba min hisnil adu, sampai mendekati benteng musuh. Fa yatlub minhum ad-dukhul fil Islam.
kemudian minta kepada mereka untuk menjadi muslim, ya, menyerahkan diri, ya. Kemudian fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslim. Kalau seandainya mereka sudah muslim, ya, menerima ajakan tersebut, maka dia kabari mereka apa yang Allah wajibkan kepada seorang muslim min fara'idha, dari kewajiban-kewajiban, ya, seperti salat, zakat, siam dan lain sebagainya. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliyin fadla ad-da'wati ila Allah. Di akhir hadis ini Nabi menjelaskan kepada Ali keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna da'iyata, kalau seorang dai idza hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin, kalau seorang berdakwah lalu kemudian disebabkan dakwahnya itu orang mendapatkan hidayah, masuk Islam, menerima Islam, lalu dia bersyahadat, ya, maka fadzalika khairun lahu min anfasil amwalid dunyawiyah. Apa yang ia lakukan itu ikhwafillah, ya, dengan sebab dakwahnya itu kemudian orang masuk Islam, maka itu adalah hal yang paling berharga, lebih berharga daripada harta duniawi. Fa kaifa idza hasala ala yadayhi hidayatun aktsar min dzalik. Kalaulah, ya, satu orang seperti itu, apalagi kalau lebih banyak orang mendapatkan hidayah. Masya Allah tabarakallah, ada ikhwah kita yang berdakwah di Mentawai, ya subhanallah, beberapa pekan yang lewat masuk Islam di tangannya para kire, ya, orang-orang tokoh-tokoh, dan bahkan disebutkan para dukun-dukunnya, ya, lebih kurang 8 kalau tidak salah, yang tidak berpakaian. Tidak berpakaian, hanya memiliki, ya, yang di bawah yang tertutup. Sudah sekian ratusan orang Allah berikan hidayah melalui tangannya. Allahu Akbar. Luar biasa. Seorang sahabat yang berjibaku dalam dakwah, turun dan naik gunung, ya, kemudian turun lembah, masuk lembah, turun lembah, naik lembah, dan seterusnya. Tempat yang sangat luar biasa. Kita iri melihatnya, ya, hidup sederhana, berdakwah di tempat yang terpencil, ya, yang tantangannya sangat sulit, ya, yang bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal apa-apa, ya, tidak mengenal Islam sebelumnya, bahkan hidup tanpa agama, tanpa ada panduan. Ya subhanallah. Semoga Allah SWT, ya, terima sebagai amal ibadah di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan saudara-saudara kita yang telah masuk Islam di tangannya. Ini adalah keberkahan hidup yang dialami oleh beliau. Ternyata hidupnya bukan hanya sekedar makan minum, ya, tapi kemudian ada dakwah yang dia emban di sana, dan ini adalah pekerjaan mulia. Allah katakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling terbaik, ya, ucapannya daripada orang-orang yang mendakwahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi masyru'iyyat ad-da'wati ila al-Islam. Di dalam hadis ini terdapat syariat dakwah kepada Islam, alladhi wa ma'na syahadati la ilaha illallah, yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Fa wa bayana fadli da'wati ila dzalika, dan kemudian dijelaskan dalam hadis ini pula keutamaan dakwah itu. Dakwah itu dianjurkan, dan kemudian dakwah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ikhwafillah, mari kita berusaha. Kita tidak tahu di tangan kita ada seseorang yang masuk Islam, yang mudah-mudahan Allah kokohkan dia, maka kita telah mendapatkan jaminan humrun ni'am, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ahibati fillah, para pecinta ilmu dimanapun berada, maka dari hadis yang barusan kita baca, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, keutamaan Ali yang jelas, ya, yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Wa syahadatu min Rasul, persaksian langsung dari Nabi SAW, lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulih, terhadap kecintaannya Ali dan kepada Allah dan Rasulnya. Ini persaksian Nabi bahwa Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Wa imanihi zahiran wa batinan, keimanan Ali secara zahir dan batin. Inilah yang pertama yang menunjukkan tentang kekuatan, kehebatan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua,
Itsbatu anna Allah yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalih kasairi sifatihil muqaddasatil karimah. Menetapkan bahwa sesungguhnya Allah mencintai wali-walinya, mencintai hamba-hambanya yang saleh dengan kecintaan yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bayangkan cinta, ketika kita bicarakan cinta Allah kepada hambanya seperti cinta hamba kepada sesamanya. Tidak. Ya, kecintaan Allah kepada hambanya dengan kecintaan yang layak bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti mana sifat-sifat Allah yang lainnya yang suci dan mulia. Yang ketiga, hirsus sahabati 'alal khair wa tasabuquhum ilal a'malis salihati radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, semangatnya para sahabat di dalam kebaikan, di dalam amal saleh, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa tasabuquhum ila a'malis salihah, dan berlomba-lombanya mereka di dalam beramal saleh. Semangat iya, tapi kemudian harus ada usaha. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. At-tanafus wa tasabuqu itu adalah istilah yang digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang positif. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Itu adalah nilainya sangat positif. Kita bukan hanya sekedar untuk punya semangat berbuat baik, tapi kemudian kita harus buktikan ya bahwa kita harus berlomba-lomba. Yang keempat, masyru'iyatul adabi 'indal qitali wa tarkit taishi wal aswatil muz'ijati allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya adab di dalam berperang. Ya. Tidak ceroboh, tidak mengeluarkan suara-suara yang mengganggu, yang tidak dibutuhkan. Islam ikhwafillah memiliki adab. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh Yahudi yang tidak memiliki adab sama sekali. Penjahat dunia yang tidak punya hati nurani, yang membunuh anak-anak kecil, para wanita, orang-orang yang tidak bersenjata, bahkan rumah sakit, ya sengaja mereka bombardir dengan bom mereka. Ikhwafillah, ya, kaum muslimin, kita melihat bagaimana para pejuang-pejuang di Palestina atau di Gaza secara khusus, mereka memiliki adab. Dari mana kita lihat? Cobalah kita saksikan di media sosial ya. Hari ini ketika saling menukar tawanan. Orang-orang Israel yang ditawan oleh para mujahidin di Gaza, di saat mereka dilepaskan, penuh dengan senyuman, lambaian tangan, dan kecintaan. Mereka diperlakukan tamu, diperlakukan dengan mulia. Dari mana itu? Dari adab yang diajarkan oleh Islam. Dari adab yang diajarkan oleh Islam. Dan itulah adabnya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, dan tidak boleh ya merusak fasilitas-fasilitas umum. Orang-orang Israel, ya rumah sakit yang di situ diobati orang-orang yang terluka, maka itu yang menjadi sasaran empuk mereka. Orang yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki hati nurani, dan dilabeli dengan penjahat dunia. Adapun ya video-video yang disebarkan, wallahu taala alam bissawab, yang dituduhkan kepada para pejuang Gaza yang menyakiti para tawanan, mudah-mudahan itu tidak benar ya. Mudah-mudahan itu tidak benar, karena mereka berperang dengan ilmu dan adab. Mereka berperang dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla yang dititipkan kepada mereka amanah besar untuk membela agama mereka dan membela negeri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima para syuhadanya dan Allah jadikan korban dari orang-orang Yahudi diazab di dalam nerakanya. Ikhwafillah, di sini Islam telah mengatur bagaimana adab di dalam berperang. Yang kelima, amarul imamu umalahu birifqi wal layyin min ghairi da'fin wal intiqasin azimah wal intiqadin azimah. Seorang imam untuk menyuruh ya para karyawannya dengan lemah lembut tanpa lemah yang tidak memiliki azimah. Yang keenam, wujubud da'wati ilal Islam la siyama qibala qitalil al-kuffar. Wajib berdakwah kepada Islam, mengajak orang kepada Islam, dan terutama kepada orang-orang yang orang-orang kafir. Qibala qitalil kuffari. Anna man imtana'a min qabulid da'wati min al-kuffar
wajaba qitaluh. Yang tidak menerima Islam maka wajib untuk diperangi. Kedelapan, anna da'wata takunu bitadriji, ya, bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan pelan-pelan, dengan tahapan. Fayatlub minal kafir awalan ad-dukhula fil Islam. Yang pertama sekali adalah diminta dia untuk masuk kepada Islam, binutki bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, thumma yu'maru bi fara'idil Islam ba'da dzalik. Kalau dia terima Islam, ajarkan tentang kewajiban-kewajiban rukun-rukun Islam. Yang ke-9, fadlu da'wati ilal islami, ya, keutamaan dakwah kepada Islam, wa ma fiha minal khairi lil mad'u wad da'i, karena padanya terdapat kebaikan bagi orang yang berdakwah dan pada orang yang didakwahi. Fal mad'u qad yahtadi, ya, seorang yang didakwahi mendapatkan petunjuk, wad da'i yusabu thawaban 'aziman wallahu taala a'lam. Seseorang yang mengajak kemudian orang dapat petunjuk, diberikan pahala yang besar. Yang ke-10, dalilun min adillati nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah dalil, ya, tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bi bisyaratihi bil fath, itu di mana beliau mengabarkan tentang kemenangan qabla wuqu'ihi wa bara'atil alam bi riqihi, ya, kemenangan telah disampaikan walaupun belum terjadi peperangan, dan kemudian sembuhnya penyakit mata Ali bin Abi Thalib, ya, dengan air ludah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada matanya. Yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar, kita beriman kepada qada dan qadar, li husulir rayah liman lam yasa' ilaiha wa mana'aha mimman sa'a ilaiha, bahwa kebaikan itu akan selalu hadir kepada siapapun yang menginginkan, di mana ketetapan yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, annahu la yakfi tasammi bil Islam, tidak cukup kita memakai label Islam saja, saya Muslim, saya, ya, beragama Islam. La, tidak cukup dengan hal itu, ikhwah fillah. Bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Tetapi seseorang harus berusaha untuk mengenali Islam, mempelajari Islam, mempelajari kewajiban-kewajibannya dan melaksanakannya. Tidak hanya sekadar saya Muslim, Islamnya Islam KTP, hidup di lingkungan Islam, keluarganya Muslim, sekolah di tempat lingkungan sekolah Muslim, tidak cukup hal itu. Tapi ada usaha dari setiap orang, dari setiap kita untuk mempelajari Islam secara benar berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian usaha untuk mengamalkannya. Inilah yang dituntut bagi kita masing-masing, berusaha mempelajari Islam dan mengamalkan syariatnya yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Inilah hadis yang bisa kita pelajari pagi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang semangat di dalam melakukan kebaikan sebagaimana semangatnya para sahabat, sehingga apa? Mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang semangat berdakwah, menyebarkan Islam, mengajak orang di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.